Untuk membahas beragam kontroversi yang menyelimuti ajang Piala Dunia 2022 Qatar, kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Coach Justin. Selamat malam Coach. Selamat malam. Coach, ini sejak penunjukan Qatar sebagai tuan rumah kan ada beragam kontroversi begitu ya. Yang paling menyita publik tentunya terkuaknya skandal korupsi yang menyeret nama Presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter. Tanggapan Anda seperti apa Coach? Ya ini sebenarnya untuk saya bukan hal yang baru. Karena saya sudah berkali-kali bilang, sistemnya FIFA membuat para pengurus, memberikan kesempatan kepada para pengurus untuk melakukan korupsi. Yaitu one man, one vote. Contoh, dengan segala respek, negara kecil seperti Zimbabwe, Lesotho, Bhutan, Laos, itu suaranya sama dengan Spanyol, Itali, Jerman, Argentina, Brasil. One man, one vote. Maka dari itu negara kecil itu dikuasai oleh beberapa orang yang, kalau kita lihat dokumentasinya FIFA, Jack Warner yang dari CONCACAF, menguasai 30 suara. Dan ini sudah berkali-kali dilakukan oleh Sepp Blatter bahwa Eropa itu hanya berapa, 40, 50, 60 suara. Tapi di negara lain kan lebih banyak suaranya. Padahal negara-negara kecil yang tidak punya kontribusi terhadap sepak bola dunia. Ini yang saya bilang, oke, Sepp Blatter diganti, Infantino masuk. Apakah berubah? Nggak akan berubah. Kedepannya akan seperti ini lagi. Ya karena itu sistemnya yang tidak mau dirubah oleh mereka-mereka. Oke, berarti memang sistemnya seperti dibuat memudahkan untuk terjadinya kecurangan, praktek korupsi dan sebagainya begitu, Coach? Betul. Sekarang gini, FIFA itu headquarternya kan di Swiss. Kenapa yang membuka itu FBI? Kan lucu. Oke. Baik. Iya kan? Oke, baik. Coach, ini selain itu kan jadwal Piala Dunia tahun ini 2022 Qatar juga berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, di mana biasanya berlangsung pada pertengahan tahun, pertengahan akhir musim begitu, tapi kali ini berlangsung akhir tahun di tengah-tengah musim. Ini justru akan mengganggu liga-liga sepak bola dunia lainnya, khususnya Eropa. Seperti apa Anda melihatnya nih, Coach? Ya, ini sangat amat mengganggu karena semua jadwal jelang Piala Dunia itu dipadatkan. Dan UEFA dan FIFA ini kan seperti I.O. Mereka mencari duit sebanyak mungkin, artinya mereka mengeksploitasi para pemain profesional dengan menggelar sebanyak mungkin pertandingan. Pertandingan yang tidak penting seperti Nation League itu harusnya disingkirkan dulu lah demi siapan yang matang menjelang Qatar. Bilang ke saya, kok gaungnya nggak kedengaran? Gimana mau kedengaran? Sampai tanggal 12-13 November masih ada liga bermain. Sementara kick-off pertama sudah tanggal 20. Selisih hanya seminggu. Oke? Artinya jangan kaget nanti kalau pas Piala Dunia atau setelah itu banyak sekali pemain yang cedera. Sekarang kita udah lihat. Dari pemain yang terkenal, bukan yang tidak dikenal ya, yang terkenal cedera itu kita sudah bisa bikin 2 tim. Begitu banyak yang cedera. Yang ujung-ujungnya akan menurunkan kualitas. Contoh timnas Prancis kehilangan Nkunku mungkin nggak begitu terasa. Tapi kehilangan Pogba, Kante, Kimpembe itu kerasa. Oke. Baik, Coach, Anda melihatnya seperti apa? Ini kan berarti persiapan mereka kurang lebih hanya, tadi Anda bilang kurang lebih hanya waktu 7 hari begitu. Bagaimana dengan persiapan dengan waktu yang cukup sedikit tadi untuk memaksimalkan apalagi ini pesta bola dunia begitu? Nggak bisa. Itu Enrique mengatakan, Louis van Gaal mengatakan ya karena cuma seminggu, akhirnya yang kita lakukan adalah latihan ringan. Agar mereka tidak cedera ya hanya bahas teknikal aja. Jadi di press conference Van Gaal ke press Belanda, wartawan Belanda, dia mengatakan kalau seandainya di bulan Juni Juli saya masih punya waktu untuk melakukan 2-3 kali uji coba. Saya masih bisa memberikan pemain sedikit istirahat. Sekarang tidak bisa. Dan ini efeknya kan ke kualitas permainan. Oke. Baik. Coach, ini kita juga melihat ada catatan unik nih dalam 5 kali edisi terakhir Piala Dunia, di mana pada 4 edisi sang juara bertahan harus angkat kaki di fase grup nih. Apakah timnas Prancis, Anda melihatnya seperti apa? Akan mengulangi catatan buruk mereka seperti Piala Dunia 2002 Korea Jepang?
Harusnya tidak ya, harusnya tidak karena Prancis ini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa bagusnya dan grupnya pun bukan grup yang berat. Tapi sekali lagi saya sudah katakan, Piala Dunia sekarang itu berbeda dengan 4-8 tahun yang lalu. Sekarang semua negara Eropa termasuk Prancis mengalami penurunan kualitas. Ini nggak ada yang salah, ini hanya lack of generation. Sementara negara-negara kecil di atas kertas kecil itu lebih bagus. Jadi gap antara yang baik dan yang jelek itu kecil sekali. Maka dari itu saya lihat kemungkinan besar akan ada kejutan dalam Piala Dunia ini. Di samping juga persiapan mepet, banyak yang cedera dan lain-lain. Oke, ada 3 pilar Perancis yang kabarnya akan absen begitu. Anda melihatnya gimana, Coach? Ya, ini sangat berpengaruh, terutama Kante dan Pogba. Kimpembe juga berpengaruh. Nkunku nggak begitu pengaruh karena mereka masih punya Dembele, Mbappe sama Benzema. Benzema nggak main by the way ya, first match. Itu akan digantikan oleh Giroud, belakangnya Griezmann. Tapi sepak bola ini kan bukan hanya pemain depan, tapi harus ada pemain tengah, pemain belakang. Apalagi dalam sepak bola modern, pemain tengah ini sangat penting untuk transisi menyerang maupun bertahan. Maka dari itu, kehilangan Kante dan Pogba itu akan terasa. Oke, baik Coach. Kita bahas sedikit yang memang sedang memanas dalam beberapa waktu belakangan. Ini jelang bergulirnya Piala Dunia Qatar, mega bintang Portugal ini ada konflik dengan klubnya Manchester United. Apakah ini akan berdampak nih terhadap performanya di timnas Portugal nanti? Kalau saya lihat wawancaranya Bruno Fernandes, dia bilang nggak akan ada dampaknya. Tapi kalau saya bilang bohong besar, karena mereka juga manusia, mereka juga punya emosi. Yang dilakukan Ronaldo ini murni berdasarkan keegoisan pribadi. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya, dia keluarkan Piala Dunia, dan itu efeknya besar. Itu efeknya besar ke pemain, apalagi Bruno juga main di MU. Tapi saya juga lihat pemain-pemain lainnya. You just don't do that. Pada saat Anda masih makan di MU, digaji oleh MU, kalau mau kritik nanti setelah keluar. Jangan sekarang. Dan saya bilang ini ada efeknya. Walaupun Bruno Fernandes mengelak, tapi kembali lagi, yang kita hadapi adalah manusia dengan emosi, dengan reaksi yang berbeda. Oke. Dampaknya cukup besar begitu ya, kita melihat bahwa fotonya Ronaldo sendiri juga sudah mulai dicabut kemarin. Tapi Coach, saya mau nanya, sebenarnya seberapa besar sih efek dari Ronaldo ini terhadap timnas dari Portugal? Nggak besar. Kalau saya bilang berapa bulan terakhir atau berapa nggak cetak banyak gol juga. Kalau saya bilang justru efeknya seperti di Man United. Kita lihat pada saat Man United dengan Ronaldo atau tanpa Ronaldo, lebih bagus tanpa Ronaldo. Kemarin mereka uji coba lawan Oman atau negara Timur Tengah lah. Itu menang 4-0, 5-0, itu tanpa Ronaldo. Justru saya bilang lebih baik satu tim tanpa ego tinggi, tanpa bintang, biar mereka bisa lebih lepas mainnya. Tanpa Ronaldo, kalau dia nggak dapat bola, ngoceh kiri kanan. Itu akan membuat sikon internal tidak kondusif. Oke, kalau begitu kira-kira kalau menurut Anda, Coach, siapa yang nantinya akan diandalkan oleh pelatih begitu? Portugal. Mereka isinya banyak bintang. Mereka bermain as a team. Jadi tidak perlu 1-2 pemain yang harus dijaga. Kalau lihat di tengah aja sudah ada Bernardo Silva dan Bruno Fernandes, itu sudah bisa cetak gol. Di depan ada Joao Felix, Andre Silva masih bisa cetak gol. Bahkan pemain belakangnya sudah bisa cetak gol, itu nggak ada masalah. Saya bilang lebih baik timnas Portugal bermain tanpa Ronaldo daripada dengan Ronaldo. Masanya sudah lewat dia. Masanya sudah lewat dan egonya terlalu tinggi mungkin gitu ya, Coach ya? Ya, betul. Oke, ini Coach kalau kita lihat ini banyak banget pecinta sepak bola yang mengunggulkan timnas Argentina di Qatar nanti begitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah nanti Lionel Messi ini bisa merengkuh juara bersama tim Tangguh? Ya, saya menonton beberapa kali Argentina bermain, saya juga impress.
juga impress dengan permainan Argentina. Hanya yang jadi masalah, tim ini terlalu digendong sama Di Maria dan Messi. Apa iya Messi tidak akan cedera? Apa iya Messi akan bermain bagus terus? Ya kita lihat. Kalau seandainya Messi dan Di Maria, terutama dua pemain ini, tidak mengalami cedera dan bermain bagus terus, bisa saja jadi juara. Cuman kalau saya bilang masih banyak kandidat lain. Saya bilang Argentina bagus, tapi di Piala Dunia sekarang tidak ada satu tim yang benar-benar dominan. Oke. Lantas gimana, Coach? Kalau misalnya nanti Anda bilang tadi Messi dan Di Maria tiba-tiba harus cedera dan tidak bisa bermain begitu, siapa yang kira-kira akan diandalkan nantinya? Nggak ada. Benar-benar tim ini akan jeblok. Karena semua pemain bermain untuk dua pemain ini. Dua pemain ini pemain punya kreativitas. Kalau seandainya mereka kehilangan bola, pemain yang lain yang bekerja keras untuk menutup kekurangan ini. Tapi kalau dua pemain ini cedera, ini tim jeblok. Itu yang jadi masalah dengan Argentina. Terlalu tergantung kepada sosok. Oke. Kalau Martinez seperti apa Anda melihatnya? Martinez ini kan pemain belakang. Jadi tugas dia adalah menahan. Tapi apa iya hanya dia sendiri bisa? Kan enggak. Ya kan, ya kita lihat di Man United lah. Dia hampir selalu bermain bagus, kebobolan juga kan. Jadi nggak bisa dilihat hanya 1, 2, 3 pemain. It's a teamwork. Nah, saya lihat terlalu banyak titik lemahnya di Argentina kalau seandainya tidak ada Messi dan Di Maria. Oke. Tapi mereka kan juga punya striker dari Inter Milan ya. Anda melihatnya gimana? Kan cedera, out. Jadi ada 2 pemain lagi out, Nico Gonzalez sama Joaquin Correa kalau nggak salah itu out. Masuk Angel Correa dari ATM sama satu lagi pemain MLS. Oke. Kurangan. Kalau Lautaro gimana? Lautaro kan striker butuh supply. Supply-nya siapa? Di Maria sama Messi. Dan kita juga lihat di Inter, kalau Lautaro nggak disuplai, pemain mediocre juga ini. Oke, baik. Kalau kita bahas prediksi tim jagoan Anda, Belanda seperti apa Anda melihatnya kira-kira nanti tahun ini? Di Belanda tidak ada satu manusia rakyat Belanda yang berharap yang mengira atau punya harapan Belanda jadi juara dunia. Artinya tidak ada tekanan. Oke. Tidak ada bintang. Menyerang siapa aja bisa cetak gol. Justru ini sebuah plus poin besar di semua betting house di Inggris. Tidak ada satu yang mengunggulkan Belanda. Hanya Louis van Gaal dan saya. Oke, baik. Kalau peluang timnas Inggris Anda melihatnya gimana, Coach? Inggris, ya, kalau saya bilang kualitasnya itu agak menurun. Banyak pemain bola bilang Inggris akan bermain bagus, enggak. Pemain yang dipilih, mayoritas pelatih itu memilih pemain berdasarkan performa pada saat itu. Oke? Jadi banyak sekali pemain dicoret karena lagi nggak perform. Beda sama Inggris. Inggris pilih pemain di mana dia percaya, walaupun pemainnya lagi jelek. Contoh, Maguire. Terus Gallagher baru main beberapa match sudah dipanggil. Jadi untuk saya pemilihannya, dari pemilihan pemain aja udah aneh. Oke. Baik. Coach, kalau kita bahas soal prediksi nih, kira-kira menurut Anda tim mana yang nantinya akan bisa membuat kejutan pada World Cup Qatar tahun ini? Justru tim-tim yang tidak dinyangka, tim kayak underdog kayak Belanda, Denmark, Serbia yang tidak ikut Piala Eropa bangkit lagi, tim-tim itu harus diwaspadai. Bukan tim-tim nama besar. Oke, yang seperti tadi Anda bilang. Saya benar akan melihat banyak kejutan dalam turnamen ini. Oke, yang seperti tadi Anda bilang bahwa mereka bisa bermain tanpa beban begitu ya, karena tidak ada harapan besar. Iya. Oke, baik. Kalau menurut Anda yang akan tampil di bawah ekspektasi kira-kira tim mana? Di bawah ekspektasi, Prancis ya. Oke, baik. Kalau begitu kita tunggu saja bagaimana jalannya mulai besok begitu ya di Piala Dunia Qatar 2022. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Coach Justin. Selamat malam. Sehat selalu. Sama-sama. Selamat malam.